ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau menceritakan tentang proses karantina. Pasti bertanya-tanya kan, gimana sih karantina di Tokyo? Gimana sih karantina di Jepang? Apakah beda dengan di Indonesia? Nah, di sini saya mau menceritakan tentang karantina kemarin ketika kami kedatangan di Tokyo. Kebetulan kami berempat. Ada saya, ada Saki usia 7 tahun, dan ada Muhammad Fatih usia 6 tahun, dan ada Akira atau Uwais usianya 1 tahun. Nah, di sana itu yang pertama kami dijemput oleh sebuah bis yang di dalamnya itu kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok saya itu termasuk kelompok paling akhir untuk dijemput ke karantina. Nah, untuk dalam hal ini jarak dari karantina ke Narita Airport itu sekitar 1,5 jam. Itu menggunakan tol, jadi lumayan cukup jauh. Dan alhamdulillahnya pada ketika kemarin itu saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang ibu pejuang juga, yaitu namanya Kak Ria, anaknya dengan nama Mbak Riko. Jadi kami cukup nyaman karena Sakit Patih bisa ada temennya, dan saya pun menjadi ada teman yang bisa diajak ngobrol menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Tidak lama kemudian kami sampai di hotel. Kami di lobi oleh petugas kesehatan Jepang. Ada beberapa hal yang harus kita isi, yaitu yang pertama, dokumen yang sudah kita isi di bandara. Nah, itu jangan lupa, itu harus selalu dibawa. Dan ketika nanti di kedatangan di hotel itu akan ditanyakan berikut tentang identitas diri, makanan apa yang bisa dimakan, punya alergi obat atau kita punya alergi makanan. Dan tentu saja saya pada saat itu merequest makanan halal karena saya muslim. Jadi alhamdulillahnya kami disediakan makanan-makanan yang muslim friendly yang bisa kita makan. Setelah itu kita disuruh untuk mengisi dokumen-dokumen apa saja sih yang kita harus persiapkan. Yang pertama tentu paspor, visa, terus yang selanjutnya itu hasil negatif atau result negatif dari pihak Narita itu sendiri atau pihak dari airport itu sendiri. Dan kami alhamdulillah diberikan hotel yang cukup nyaman. Kalau menurut saya sih nyaman sekali ya. Jadi di saat kami itu betul-betul, mana ada sih ya, kita tahu Tokyo, kita tahu Jepang. Jadi alhamdulillah dimudahkan sekali oleh Allah. Kita langsung dirujuk atau melakukan proses karantina selama 3 hari di hotel tersebut. Terus pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih kita harus karantina? Yang pertama, karena kita sudah bepergian dari luar negeri. Yang kedua, pada saat itu memang kami belum sampai booster. Jadi pihak Jepang itu sendiri ada syarat-syarat tertentu yang boleh diperbolehkan untuk karantina di rumah atau karantina 3 hari di Tokyo. Setelah hasil negatif baru bisa karantina di rumah untuk melanjutkan karantina itu sendiri selama 4 hari. Jadi totalnya itu 7 hari untuk karantina setelah bepergian dari luar negeri. Untuk yang selanjutnya saya dipermudah oleh Allah pada saat itu karena memang bahasa Jepang saya tidak begitu fasih atau tidak begitu bisa.
Jadi ketika ada proses untuk interview pihak dari kementerian atau pihak dari kesehatan Jepang, ada hal-hal yang saya tidak bisa menjawab. Jadi saya dimudahkan oleh Allah, ada teman saya, Kak Cika namanya, dari Jakarta juga, dan beliau menerjemahkan semuanya ketika ada pemaparan yang dibicarakan oleh tim kesehatan dari Jepang. Jadi setelah itu saya dikasih berikut form, dan form itu tersendiri ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada barcode yang harus kita isi, dan yang nantinya itu untuk proses medical check tentang keseharian kita, apakah kita ada riwayat ketika masa karantina selama 3 hari. Jadi itu prosesnya untuk pengecekan barcode itu pada pukul 8 pagi. Jadi setiap 8 pagi itu kita harus melaporkan kesehatan dari 4 anggota kami, yaitu saya, dan ketiga anak saya. Jadi pertanyaannya itu berupa apa saja yang dirasa, misalkan apakah tenggorokan sakit atau batuk atau panas, dan yang paling penting ada pengecekan suhu. Jadi pada saat untuk pengecekan suhu kami diberikan 4 termometer yang harus kita cek setiap harinya. Berikut untuk lampirannya, formnya saya lampirkan. Sebentar ya. Untuk formnya itu yang pertama kita harus memasukkan nama email kita. Nantinya akan muncul untuk kode barcode dari masing-masing anggota kami, diberikan kode barcode, dan kode barcode tersebut yaitu untuk ID kami. Jadi yang nantinya untuk pengecekan medikalnya satu-satu ya, jadi dimasukin misalkan ID untuk saya, terus nanti anak-anak saya yang 3. Nah itu untuk setiap pukul jam 8 pagi. Adapun hal yang harus kita perhatikan ketika karantina, kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk keluar kamar. Jadi untuk pick up makanan saja, jadi kita hanya mengambil makanan lalu dicek makanannya sejumlah orang yang karantina. Nah, untuk yang selanjutnya, terus pasti bakal bertanya-tanya kan, gimana, bosen gak selama karantina? Alhamdulillahnya, walaupun kami tidak keluar sama sekali, untuk fasilitas dari kamar tersebut menurut saya ya cukup, dan lebih dari cukup, sangat bagus. Jadi kami tidak ada kesulitan atau tidak ada kekurangan sekalipun, baik itu air, baik itu pemanas air, televisi, AC. Karena kebetulan di Tokyo sedang musim dingin, jadi betul-betul sangat membantu untuk AC-nya itu, jadi bisa kita atur sesuai dengan suhu ruangan. Karena alhamdulillahnya untuk ketiga anak kami tidak ada yang batuk, tidak ada yang panas. Dan yang selanjutnya pokoknya semua fasilitas yang ada di kamar itu cukup, bukan lebih dari cukup yang kami inginkan. Jadi alhamdulillah sekali. Nah, yang selanjutnya terus pasti bakal bertanya-tanya kan, terus gimana makannya? Makannya alhamdulillah tidak kekurangan sekalipun, malah sangat banyak menurut kami ya. Karena ini cukup lucu juga. Jadi ketika saya ditanya di lobi untuk usia WISE 1 tahun, saya disarankan untuk bubur instan.
Cuman dari beliaunya itu sendiri kita tidak menyediakan. Jadi saya hanya dikasih bubur instan saja yang nantinya akan diolah sendiri. Tapi alhamdulillahnya karena Wise sama dengan saya makanannya, jadi saya cukup request untuk menambah satu menu untuk Wise yang semuanya sama porsinya. Kalau porsinya sih sama, cuman untuk yang dimakan sama Wise-nya gak begitu banyak juga. Jadi menunya itu sama dengan saya. Alhamdulillahnya approve, diterima sama anak-anak. Cuman mungkin mereka cukup adaptasi dengan rasa dan menu-menu yang ada di Jepang, baik itu sushi, terus nanti saya kasih tahu ya menu-menunya di video yang selanjutnya. Sushi, terus ada kari 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 ayam, terus ada makanan ikan juga, ada seafood juga, terus ada unagi. Unagi itu kalau tidak salah lelenya cukup besar ya kalau untuk di Jepang. Tapi anak-anak saya mungkin masih adaptasi dengan makanannya, dengan rasa. Istilahnya mereka cukup lama di Jawa Timur dan Jawa Barat, jadi agak sedikit kesulitan untuk menyamakan rasa dengan rasa di sini. Tapi alhamdulillahnya kami ketika dari Indonesia membawa cukup bekal yang cukup menurut kami. Jadi ada abon, terus ada energen, terus ada apalagi ya, biskuit-biskuit, terus ada sosis, terus ada wafer dan yang lainnya. Alhamdulillah itu cukup memudahkan untuk kami. Jadi kalau misalkan ada menu yang menurut kami belum bisa diterima, jadi kita menggunakan abon tersebut. Nah, yang cukup excitednya anak-anak ketika mereka dikasih fasilitas bathtub. Jadi mereka hampir setiap pagi pasti minta berenang. Jadi minta untuk disediakan air panas. Nah, itu cukup mungkin itu cukup hiburan buat mereka karena sama sekali tidak boleh keluar kamar. Jadi full 3 hari itu kami di kamar, gak kemana-mana. Tapi alhamdulillahnya anak-anak saya cukup bisa adaptasi, cukup bisa kooperatif. Dikasih tahu kalau proses karantina itu tidak boleh keluar kamar sekalipun. Jadi alhamdulillahnya mereka cukup antang dan cukup excited karena di hari ketiganya mereka bisa bertemu sama ayahnya. Nah, tibalah hari dimana kami bisa keluar dari karantina. Tapi itu oh iya, sebelumnya saya belum ngasih tahu ya kalau menu makanan yang kita dapat itu setiap pukul 7:30, pukul 12, dan pukul 6. Tapi alhamdulillahnya ya, subhanallah sekali, di Jepang itu dari jadwal yang diperkirakan bukannya malah telat, tapi malah lebih awal. Jadi seperti 7:30 di jadwalnya jam 7 sudah ada makanannya. Kita bisa mempick up dari depan pintu kamar hotel. Terus yang selanjutnya jam 12, jam 11 juga udah dikasih makan. Terus yang jam 6, jam 5 sore juga udah dikasih makan. Jadi alhamdulillah, Masya Allah sekali. Jadi kami itu bukannya kekurangan makanan, malah kelebihan makanan. Jadi kadang saya suka telepon sama saudara-saudara saya, ibu saya yang ada di Pamengpeuk, mertua saya yang ada di Kediri. Di sini banyak makanan, alhamdulillah tidak kekurangan sekalipun. Malah kadang saya ingin mengajak mereka untuk bisa gabung buat makan bersama kami. Jadi saking banyaknya makanan yang tersedia di hotel. Nah, yang selanjutnya tibalah saatnya kami bisa keluar karantina. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu malamnya itu saya ditelepon oleh pihak
kesehatan Jepang, bahwa esokan harinya itu ada tes untuk saliva untuk saya, Saki dan Fatih, dan untuk Uwais yaitu dari hidung. Jadi dia diambil sampel dari hidung. Nah, pukul berapa sih diambil salivanya? Saya cukup lumayan juga untuk prepare karena kami punya anak-anak dan kami punya bayi. Jadi saya memprepare dari pukul 6:30 pagi. Padahal itu sebenarnya jam 7 pagi ya yang dikumpulin. Jadi 6:30 pagi itu saya udah minta anak-anak, ayo hari ini proses saliva. Jadi proses saliva itu air liur kita dimasukkan ke dalam botol sampel yang nantinya akan diambil oleh pihak tim kesehatan dari Jepang. Dan apakah kami bertemu dengan medis? Tentu tidak. Jadi semua alat yang digunakan untuk saliva itu sudah tersedia di depan kamar kami. Jadi kita hanya mempick up, ambil dari depan kamar. Terus yang selanjutnya gimana nih Wais? Wais kan anak kecil. Wais sama nggak dengan kita? Wais tidak. Wais menggunakan hidung. Jadi nantinya ada satu orang yang dari pihak medis kesehatan dari Jepang mengambil sampel dari hidung, dan alhamdulillahnya Masya Allah sekali, Wais anteng, Wais bisa kooperatif, Wais bisa menerima. Jangan salah, dia itu selama 3 hari ketika itu diambil 3 kali. Jadi 1 kali di Indonesia, 1 kali di bandara, dan 1 kali di hotel. Dan alhamdulillahnya tidak nangis dan cukup kooperatif, alhamdulillah. Setelah itu saya ditelepon oleh pihak kementerian dari kesehatan Jepang, tim medis dari sana. Jadi alhamdulillahnya hasil kami negatif. Saya diperbolehkan untuk check out dari hotel. Dan adapun hal apa saja sih yang harus kita dokumen, apakah ada dokumen yang dikumpulkan lagi? Tentu tidak. Jadi ketika check out kami hanya ditanyakan nomor barcode dan jumlah orang yang sudah negatif. Setelah itu kami di pick up kembali oleh bis. Saya diminta untuk diturunkan di Eki atau di stasiun kereta atau mau di Narita Airport. Jadi saya meminta untuk diturunkan untuk di Narita Airport, dan alhamdulillahnya saya dipermudah lagi oleh Allah. Semua barang yang segamreng itu, istilahnya koper, tas yang digendong, itu dibantu oleh petugas hotel dan petugas airport. Nah, pada saat itu saya sudah janjian dengan Pak Luhur di Terminal 2 Narita Airport, dan yang perlu saya kasih catatan lagi, saya dijemput oleh Pak Luhur oleh kendaraan pribadi. Jadi kami itu tidak diperbolehkan selama 7 hari menggunakan transportasi umum, karena setelah karantina selesai di hotel, saya harus melakukan karantina kembali selama 4 hari di rumah kami di Sendai. Jadi kami menggunakan kendaraan pribadi, dan alhamdulillahnya yang menjemput Pak Luhur. Alhamdulillahnya lagi, ini mungkin kalau dari Allah, Pak Luhur beberapa bulan ke belakang mendapatkan SIM mobil itu tidak mudah, perjuangannya juga. Jadi beliau gagal di hari pertama, tapi alhamdulillah bisa lulus di hari kedua untuk tes SIM mobil. Dan ketika itu saya dijemput oleh Pak Luhur, Masya Allah ya, ini proses momen haru juga. Jadi nih saya berkaca-kaca nih. Jadi kami selama setahun setengah itu baru ketemu lagi kemarin ketika hari Rabu. Masya Allah, anak-anak excited, anak-anak gembira bertemu lagi dengan ayahnya. Dan mungkin untuk Uwais ini adalah momen pertama yang selama setahun setengah ini dia nggak pernah ketemu dengan ayahnya.
Dan alhamdulillah pada saat itu saya nggak bisa berkata apa-apa selain mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kami bisa berkumpul lagi, kami bisa meniti hari-hari kami bersama lagi di negeri orang. Ini juga tidak mudah untuk kami, tidak mudah juga untuk Pak Luhur, dan mungkin kemudahan ini adalah dari doa-doa yang sudah mendoakan kami dari pihak keluarga besar, seluruh keluarga besar saya dengan keluarga besar suami, dan sahabat-sahabat Handa Taulan yang sudah mendoakan kami. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiro. Mudah-mudahan vlog ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan vlog ini bisa menebar kebaikan dan bisa menjadi penyemangat untuk ibu-ibu semua, bahwa kita bisa kalau misalkan kita berpikir bisa. Jadi saya titip kepada emak-emak yang seperjuangan dengan saya, jangan putus asa. Insya Allah, Allah kasih jalan, Allah kasih yang terbaik, dan sabarkan, ikhlaskan. Ketika kita sudah ikhlas, insya Allah, Allah akan kasih kado yang terindah yang mungkin tidak bisa terbayangkan ketika kita berpikir impossible, tapi tidak dengan kata Allah semua bisa menjadi possible. Nasrul minallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yummy yummy yum 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 mama 맛있게 yummy 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 yum yum papa 맛있게 yummy 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 yum yum 더 주세요 더 많이 많이 맛있는 건 절대 못 참아 배가 꼬르르륵 힘이 주르르륵 보글보글 요리 시작 다 같이 얌얌얌 먹어봐요 할머 ドアを開けられる際は必ずマスクを着用いただきますようご協力をお願いいたします。皆様に繰り返しお知らせいたします。大変お待